Natal selama ini dikasih gulai anjing, makannya aja boleh, apalagi miaranya. Mana tahu ada dalilnya. Gimana sebenarnya masalah anjing ini Pak Ustaz? Perlu dipahami, ulama berijtihad ketika tidak ada hadis atau hadisnya ada tapi kontradiktif, maka mereka berijtihad. Kalau hadisnya sudah jelas, ulama tidak berijtihad. Maka kata Imam Syafi'i, in sahhal hadis fa huwa mazhabi. Kalau sampai nemu hadisku, maka itulah mazhabku. Campakkan pendapatku pakai hadisku. Begitu kata Imam Syafi'i. Adakah hadis yang jelas tentang anjing? Man iqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Amalnya sebesar bisul. Pahala yang dikurangi tiap hari sebesar bukit Uhud. Dari nanti waktu ditengok catatan amal, minus. Kamu kok merah anjing? Ini coba baca hadisnya. Anjing berburu dan anjing untuk menjaga. Anjing saya itu berburu. Kamu gak nengok? Saya tiap pagi Ahad buru babi. Yang dimaksud berburu itu apa? Dia kerjanya tidak ada lain kecuali berburu. Kalau dia tidak berburu, anak istrinya mati. Maka pekerjaan berburu dengan anjing yang sudah diajar lulus, itu yang boleh. Adapun sekarang orang berburu bukan untuk makan, berburu babi. Mana ada orang Islam makan babi? Berburu hanya untuk menyalurkan hobi, bukan itu maknanya. Hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Sekarang banyak hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Kedua, tentang menjaga, memang tidak ada penjaga kebunnya. Ya, kebun kurma, kebun anggur, kalau tidak dijaga anjing. Sekarang mana ada? Ini anjing jaga rumah saya, security tinggal di klaster, security-nya besar-besar, dia jaga, itu alasan saja. Maka orang sekarang tidak boleh melihara anjing, karena anjing itu hanya memperturunkan hawa nafsu. Apa betul malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing? Jibril tidak turun 1 bulan, sampai-sampai Nabi Muhammad diejek oleh istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Apa kata dia? Waddahu rabbuhu wa qalahu. Nabi Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Tengok tuh, wahyu gak turun sebulan. Akhirnya setelah sebulan, Khawlah menyapu pakai batang sapu, tersapu benda yang berat. Apa nih? Rupanya bangkai anak anjing, tidak berbau karena kering. Maka setelah dikeluarkan, turun Jibril membawa ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membiarkanmu dan tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Jibril, kenapa sampai sebulan gak turun? Aku gak mau turun ke sini Muhammad. Kenapa? Ada bangkai anak anjing. Kami malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Kalau bangkai anak anjing saja malaikat tidak mau turun, apalagi anjing herder, anjing pudel, anjing gondrong, anjing macam-macam. Tapi kenapa katanya bisa mati? Yang tidak turun itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Kami tidak boleh melihara anjing. Tidak ada mazhab, karena hadisnya jelas, sepakat ulama tentang tidak boleh memelihara anjing. Hadis sahih. Wallah, yang sudah punya anjing jangan dijual, lepaskanlah ke hutan sana, pergi bawa sore ini, jangan tunggu besok. Karena tahu malaikat rahmat tak turun malam di negara ini. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya, di saat sholat Jumat di khutbah kedua di akhirnya kan ada doa. Nah, pernah saya sholat Jumat, khatibnya bilang doanya bukan untuk diaminkan. Cuman dari saat saya mulai ngaji sampai sekarang saya lihat rata-rata doa mengamini. Ya. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat 4 mazhab. Sepakat
sepakat 4 mazhab bahwa doa khatib hari Jumat diaminkan. Kalau ada orang mengatakan doa ini tidak perlu diaminkan, berarti dia tidak masuk dalam mazhab yang 4. Mazhab apa? Wallahu a'lam. Tak mazhab apa namanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat doa khatib itu diaminkan. Tapi katanya ada ikhtilaf tentang mengaminkan doa khatib. Ada ikhtilafnya. Di mana letak ikhtilafnya? Apakah aminnya jahar atau sir? Hanafi, Maliki, Hambali doanya sir, sedangkan Syafi'i jahar. Di situ letak perbedaannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi kalau Syafi'i, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat, amin. Kebetulan dua Jumat yang lalu saya umrah sholat Jumat di Masjid Nabawi. Saya mau tengok ini orang di Masjid Nabawi ketika imamnya khutbah mengucapkan amin atau tidak. Memang niat saya hari itu mau nengok amin atau tidak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin. Yang sebelah sini, oh ternyata mereka mengaminkan. Jadi jangan hiraukan, Ustaz pilih yang mana? Saya jaharkan, tapi tidak terlalu kuat. Maaf kalau saya jadi pendengar khutbah sholat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, amin. Tapi jangan buat terlalu berlebihan, amin. Marah kan khotib lama betul. Saya setengah jam, amin. Bahaya cerita. Nah, sudah tentang mengaminkan. Saya bekerja 8 jam sehari. Saya pun sama, lebih. Menerima gaji setiap bulannya. Dalam waktu kerja tersebut kadang-kadang saya gunakan untuk sarapan di kantin, kopi, jemput anak sekolah, ke bank, keperluan pribadi dan lain-lain. Apakah gaji saya halal? Kerja terbagi dua. Ada yang kerja dikasih 8 jam, terserah mau diselesaikan 8 jam atau bisa selesai dalam 5 jam. Ini jenis yang pertama. Kami kasih waktu 8 jam. Kalau bisa kau selesaikan tugas ini 5 jam, yang 3 jam itu pakailah. Kalau begini jenisnya boleh. Tapi ada jenis orang yang tidak boleh bergeser. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dia tidak boleh meninggalkan. Dia harus standby di situ. Dulu standby. Berkedip pun tak boleh. Karena dia melayani orang banyak, bagian registrasi. Ini dia tidak boleh. Ketika dia meninggalkan tugas itu, maka teraniaya orang banyak. Jangankan untuk pergi jemput anak, sholat duha pun tak boleh. Jadi kalau bapak termasuk yang jenis kedua ini, yang harus standby 8 jam, maka sholat duhanya di rumah atau datang cepat-cepat sholat duha. Jangan sampai orang ngantri panjang. Ini kok panjang sekali ngantrinya? Mana pegawainya? Sedang di masjid, Pak, sholat duha. Ini orang alim tapi jahil, rajin beribadah tapi jahil. Nah, pilihlah pekerjaan Anda termasuk yang mana. Pekerjaan Ustaz masuk yang mana? Saya termasuk yang pertama. Asalkan sudah saya selesaikan 2 lokal, saya bebas keluyuran kemana-mana. Tugas saya wajib 6 SKS, 3 pelajaran. Itulah yang wajib. Saya dibebani 4 tugas: pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang di UIN Suska. Kalau sudah saya selesaikan 6 SKS, nanti Bapak Ibu tengok, Ustaz tadi pagi absen, terima kasih. Kok ini di Masjid Agung Anwar? Tugas saya sudah selesai di kampus, maka ini. Tapi kalau tugas Bapak yang Ibu model standby di situ, tak boleh meninggalkan. Jangan keluyuran ke mall SKA, nanti ditangkap oleh Satpol PP. Mengundi nasib adalah haram. Apakah arisan juga haram? Mengundi nasib itu antara iya dan tidak untuk selamanya. Beruntung pergi, dia menganggap
untung rugi karena yang digoncang tadi. Adapun orang arisan, dia tidak beriman kepada arisan. Itu hanya sekedar siapa yang duluan, siapa yang datang belakangan. Kebetulan kita 10, 100, pas digoncang Pak Khairi duluan, akhirnya Bapak duluan, kedua aku sama. Nanti toh pada bulan ke-10 dapat juga. Maka arisan tidak haram. Beda dengan undi nasib yang tadi. Walaupun nampak miripnya goncang-goncang. Nah, itu dia. Wah, alkohol haram jika diminum. Apakah jika pakai parfum itu haram juga Pak Ustaz? Kalau haram tidak boleh dibawa sholat. Alkohol terbagi dua. Alkohol dari tanaman anggur keluar. Tapi yang dipakai di parfum itu bukan alkohol dari anggur, tapi alkohol dari BABI. Ini ada bunga mawar 1 ton. Bunga mawar 1 ton itu disuling menjadi parfum di Paris, Prancis, kota cinta yang paling banyak parfum harum-harum itu. Bunga mawar yang 1 ton setelah disuling hanya menjadi 1 botol. Maka untuk mengembangkan biang parfum, maka 1 tetes saja masukkan ke botol harumnya. Bagaimana mengembangkannya? Parfum asli 1 tetes, sisanya alkohol. Itulah yang dioleskan sejuk dikit. Alkohol yang parfum itu dari mana? Dari babi. Karena yang dari khamar mahal. Anggur sekilo berapa? 50.000. Mana mau? Tapi babi murah. Kambing anaknya 2, babi anaknya 13. Makanya angka 13 angka sial. Karena maaf, puting susu babi cuma 12. Bayi yang ke-13 tak bisa nyusu kemana? Cuma ke angka 13 itu sial. Makanya babi banyak. Nah, alkohol nabati masih ikhtilaf, tapi alkohol yang dipakai itu parfum itu alkohol hewani dari babi, dapat dipastikan 100% dari babi. Maka jangan pakai parfum beralkohol karena dia babi yang dicampur. Akhirnya babi, berdoa babi. Mana diterima Allah babi berdoa? Malaikat, apa yang kau catat malaikat? Ini ada babi minta ya Allah, jangan kasih. Perintah salat baru turun ketika Nabi Isra Mi'raj. Apakah sebelum itu salat belum diwajibkan? Sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj tidak ada salat. Tapi katanya Nabi-Nabi sebelumnya salat Pak Ustaz. Ya. Nabi Ibrahim salat, Nabi Musa salat, Nabi Sulaiman salat. Tapi tidak lengkap seperti kita, ada tegak, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud, ada i'tidal, ada duduk antara dua sujud. Nabi Sulaiman itu salatnya tegak saja. Makanya dia waktu sedang megang tongkat tegak, disangka orang dia sedang salat, padahal dia sedang sampai akhirnya tongkatnya dimakan rayap, patah, jatuh. Orang tak berani mengganggu dia, disangka dia sedang salat. Sulaiman itu salatnya tegak aja. Ada mereka yang salatnya sujud saja. Maka pada Nabi Muhammad SAW dilengkapkan semua. Ada tegaknya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujudnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Inilah sholat yang lengkap. Sebelum itu mereka sholat, tapi tidak selengkap syariat Muhammad SAW. Salah satu sunnah Nabi adalah puasa hari kelahiran, ya, hari Senin. Jika ingin puasa, kalender apa yang dipakai? Kalender Masehi atau Hijriah? Jangan puasa pada hari kelahiran kita. Saya lahir hari Rabu, lalu saya puasa hari Rabu. Nah, saya puasa hari Senin. Yang diikut kelahiran Nabi, bukan kelahiran kita. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Hadis riwayat Muslim. Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Maka kita ikut puasa hari Senin. Kalau bapak ibu mau mensyukuri nikmat hari kelahiran, beli nasi, bungkus, beras,
minyak, gula, teh, susu, sedekah ke fakir miskin, sedekah ke anak yatim, mensyukuri nikmat atas umur panjang. Kalau mau puasa sunat, ikutlah puasa paling sedikit 3 hari, 13, 14, 15. Paling banyak, agak banyak 8. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Paling banyak 15 puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itulah yang paling banyak. Wala siyama ba'da dzalik, tidak ada puasa lagi setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hukum pakai cat rambut di salon bagi wanita? Dia ngecat rambut ini untuk siapa? Untuk suaminya apa untuk suami orang? Karena banyak perempuan sekarang bersoleh bukan untuk suaminya. Kalau depan suaminya macam genderuwo. Begitu dia mau pergi undangan di depan suami orang, baru polis sampai bibir begini aja dulu. Oleh sebab itu, kalau dia itu untuk suaminya sendiri, ditutupnya, dicatnya untuk dirinya sendiri, tidak merubah ciptaan Allah. Yang tidak boleh itu merubah, wal mughayyiran merubah. Adapun yang tidak merubah yang tidak layak menjadi layak boleh. Merubah yang tidak normal menjadi normal boleh. Pak Ustaz, gigi saya ini tak normal. Kalau saya senyum takut orang. Boleh saya normalkan, boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, wajahnya udah normal karena ingin cantik, dibuat masuk biru, merah, hijau. Kena hujan gerimis jatuh. Maka merubah yang sudah normal menjadi abnormal tak boleh. Tapi sebaiknya rambut itu tidak usahlah dicat. Mencat rambut boleh, tapi sebaiknya jangan dicat, karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jangankan dicelup, dicabut pun jangan. Kenapa uban bisa jadi cahaya? Apa hubungan uban dengan cahaya? Saya baca kitab syarah. Apa hubungan uban dengan cahaya? Ketika orang melihat uban, ingatlah dia tua, ingatlah dia mati, maka bertambahlah amalnya, makin khusyuklah sholatnya. Itu ditengok uban. Allahu Akbar, aku tak lama lagi mati. Biarkan aja apa adanya. Tapi kalau lontang-lonteng, saya kalau begini Pak Ustaz, suami saya ini melirik ke orang lain, memang dari muda tuh bawaannya gatal nih, udah begini. Boleh saya cat, kalau cerita boleh, tapi kalau cerita afdal, maka biarkan begitu saja. Andai istri Ustaz nanti tua berubat, Ustaz suruh celup atau Ustaz suruh biarkan aja? Biarkan aja. Apa hukum bonding? Meluruskan rambut ini keriting, lalu diluruskan, boleh, tak masalah. Meluruskan rambut tak masalah. Tapi kalau biayanya terlalu mahal sampai habislah jatah fakir miskin untuk itu, asal sudah lurus 2 hari begulung balik. Habis kena itu saja. Terima sajalah takdir Allah SWT. Terimalah. Masalah keriting. Hukum orang yang bekerja sebagai perias jenazah orang kafir tak boleh, haram, karena perbuatan itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan ibadah. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Kerjanya merias jenazah rumah tangga ini semua pakai tertupanya. Ini tak ada. Kalaupun dapat rezeki tak ada barokah di dalamnya. Padahal yang kita minta wa barakatan fir rizqi, minta barokah dalam rezeki. Carilah yang halal. Allahumma udina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak perlu mencari yang haram. Tukang las, kerja apa? Las. Yang kau las apa? Las palang salib. Anak ala apa hukum salib ini? Oh, tak boleh bersubhan. Segala yang terkait dengan itu maka tinggalkanlah, tak ada barokah di dalamnya. Apa hukumnya meminjam uang di bank konvensional?
Sepakat ulama bahwa yang bertambah berlebih itu riba. La ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, adhafan mudha'afah, berlipat-lipat. Maka jagalah diri jangan sampai. Kalau saya tidak makan Pak Ustaz untuk beli mat'amuhu haram, makanan haram, malbasuhu haram, pakaian. Tidak hanya makan, dibelikan tuh pakaian pun haram, kendaraan masuk pakaian, masrabuhu haram, minuman haram, wa ghuziya bil haram, anak istri disuap dengan yang haram, masuk ke mulutnya berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, jantung disemprot ke otak, naik ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'ah pembuat dosa. Kenapa ayat ini nasiyatin kadhibatin khati'ah? Ternyata darah menyembur ke otak, otak ada bagian depan, bagian kanan, bagian kiri, bagian belakang. Otak ini yang berpikir di bagian depan. Kenapa pikiran anak saya ini, pikiran bini saya, pikiran saya kotor aja? Karena makan yang kotor-kotor. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Jangan kotori anak istri kita dengan memakan yang haram-haram. Sekarang orang yang tidak mau menggadaikan SK-nya itu disebut orang goblok. Dulu orang yang menjaga diri dari yang haram disebut takwa. Takwa. Sekarang Ustaz pernah tak menyekolahkan SK Ustaz ke bank? Tak pernah. Sejak lulus PNS 2008 sampai hari ini tak pernah. Ustaz goblok. Kesempatan seumur hidup kenapa nggak dimanfaatkan? Rugi loh Ustaz. Ini mesti kuat kita menahannya. Sampai hari ini saya kuat, besok tak tahu. Apa hukumnya bekerja di bank konvensional? Ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin tegas, tak ada tawar-menawar, haram, resign, cari yang halal. Tapi Syekh Yusuf Qaradawi agak longgar sedikit. Kalau tak ada yang dimakan, anak tak sekolah, maka bekerjalah di situ sementara dapat yang halal. Saya contoh di sini. Karena kalau saya katakan, resign, keluar, anak kami Pak Ustaz, darurat. Tapi darurat itu ada tenggat waktunya, 3 bulan, 4 bulan. Habis itu jangan. Saya darurat nih Pak Ustaz. Sejak kapan? Sejak 1970. Apa hukumnya bagi muslim-muslimat yang merokok? Menurut penelitian filter rokok ibarat dari zat badi. Bagaimana akibatnya bagi amalan yang diperbuat, amalan sholat seseorang? Ketika muncul isu bahwa puntung pangkal filter rokok itu dari hemoglobin sel merah darah merah babi, yang paling banyak unjuk rasa di Amerika golongan Zeus Yahudi. Karena orang Yahudi itu haram makan babi. Sampai hari ini Yahudi tidak makan babi. Nabi Musa tak makan babi, Nabi Isa tidak makan babi. Lalu kenapa Kristen makan babi? Yang menghalalkan babi itu namanya Paulus. Kata Paulus, sejak Yesus disalib di tiang Golgota, maka semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja itu bukan keras. Paulus itulah yang menghalalkan babi. Maka ketika muncul isu sel darah merah babi pada filter rokok, yang paling banyak unjuk rasa di Amerika itu orang Yahudi. Mereka unjuk rasa, stop, jangan lagi gunakan darah merah babi. Orang Islam nyantai, mau babi-babi dah. Oleh sebab itu, marilah kita jaga, karena kita ini lebih mulia. Kalau tak tahan juga, saya tak tahan nih Pak Ustaz, buang untungnya itu, atau pakai yang gudang garam merah, tunjukkan merah. Tak pakai. Ustaz kok nganjurkan rokok? Dalam masalah rokok ini, Mufti Mesir namanya Syekh Nasr Farid Wasil berfatwa rokok hukumnya haram. Mufti Saudi Arabia mengatakan haram, Muhammadiyah mengatakan haram, NU mengatakan haram.
MUI mengatakan haram, koma, bagi anak-anak, ibu hamil, orang sakit. Adapun orang yang sehat makruh. Yang tertulis di situ, rokok dapat menyebabkan impotensi dan kanker. Bapak kok tetap rokok? Yang menyebabkan impotensi itu rokok dapet, Pak Ustaz. Kalau bayi tidak bahaya. Jadi dalam masalah ini, mana tahu dia memang. Tapi saya tanya betul orang yang berhenti itu. Saya tanya, saya kalau tak paham itu saya tanya, Pak, Bapak udah lama berhenti? Di Duri kemarin ceramah, udah lama Bapak berhenti? Sudah Pak Ustaz. Kata orang kalau berhenti itu mesti mengulung-ulung permen, mesti dipegang-pegang lama. Tergantung hati Pak Ustaz. Saya tekadkan berhenti. Jadi balik kepada niat, berhentilah. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanallah wa bihamdika.